Jadi kita bisa lihat bahwasanya pemimpin ketika duduk itu mereka lupa dengan janji-janji mereka, bahwasanya mereka dipilih oleh rakyat, tapi ketika duduk mereka tidak tahu atau mereka lupa atau bahkan mereka acuh tak acuh mengenai permasalahan yang ada di wilayahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu wilayah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang berada di salah satu bisa kita bilang kota yang bernama Panipahat. Jadi teman-teman bisa saksikan bahwasanya infrastruktur yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas ini sangat-sangat tidak layak. Berikut dokumentasinya yang sudah saya rangkum khusus untuk Anda. Oke, teman-teman bisa lihat kondisi jalan yang ada di Pasir Limau Kapas di Desa Senyular. Ini kondisinya sangat-sangat menyedihkan. Teman-teman bisa lihat di sini masyarakat menggunakan papan gitu ya dari kelapa. Mereka membuatnya secara sederhana gitu untuk mengatasi jalan-jalan yang cukup parah yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat lagi sepanjang jalan ini hancur semua jalannya ya, sehingga menyulitkan para penduduk untuk akses ke luarnya. Cukup parah sekali. Oke teman-teman, ini waduh, teman-teman bisa lihat ini jalannya di close up. Waduh, parah kali. Ini perlu perjuangan untuk sampai ke tujuan ya. Oke, kita fight kan, kita jalan terus, semangat. Oke, nggak hanya lahan gambut yang kita seberangi, teman-teman juga udah bisa lihat ini setelah jalan gambut masih ada jalan yang kurang bagus ya. Ini udah disemenisasi, cuman hancur lagi dan cuma sekali diperbaiki. Nah, oke, kita lanjutkan. Pegang betul-betul.
Aduh, campak kita guys. Aduh guys, jalannya capek sekali guys. Aduh sakit guys kaki aku. Aduh, nyesek kita guys. Aduh. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu aset saya dinas kesehatan. Kondisinya kepala. Jadi teman-teman bisa lihat kondisinya sangat-sangat tidak layak karena tidak bisa masuk ke dalamnya karena ini ditutup gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, dan kondisi di sekitarnya juga banyak sampah gitu, jauh dari kebersihan gitu, dan lingkungan yang menurut saya ini kurang sehat untuk wilayah Polindes. Dan teman-teman bisa lihat juga di semacam aula gitu, dan kondisinya juga sangat cukup parah ya, soalnya ini seperti tidak lama tidak digunakan. Ya teman-teman bisa lihat ada kotoran kambing gitu, dan sawah-sawahnya juga sudah rapuh semua, dan ini adalah aset dari pemerintah yang tidak digunakan. Oke, jadi ini adalah salah satu jalan yang ada di pemerintahan di Sungai Kampungnya. Teman-teman bisa lihat di sepanjang jalan ini ada batu papan. Seperti inilah kondisinya dari jalan-jalan yang ada di Panipahan ini. Ini di kaca. Oke, jadi ini adalah ikonik Panipahan, di mana ketong angin sebutannya. Bisa lihat memang view-nya bagus sekali. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang perlu teman-teman tahu. Jadi masyarakat di Panipahan ini tempat pembuangan sampahnya itu luas sekali. Teman-teman bisa lihat di mana, di sini. Oke. Ya, jadi sebenarnya masyarakat di Panipahan ini tidak punya tempat pembuangan sampah, yang dimana mereka harus membuang sampah ya di pinggir laut. Teman-teman bisa lihat, ayo. Oke, jadi teman-teman bisa lihat, bisa tolong di zoom ke sana. Ini adalah sampah yang dibuang oleh masyarakat. Jadi langsung mengarah ke laut, sana sudah ke arah laut.
Jadi itu dia salah satu permasalahan yang masyarakat tidak punya tempat sampah. Jadi ini sama-sama masalah kita bersama, tentunya perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Oke, kita akan lihat sekarang kondisi sebenarnya ini rata-rata pendudukan dari masyarakat Limpahan. Memang ini sedikit aib, tapi ini adalah realita. Yuk, sama-sama. Ini jaraknya agak gimana ya kan? Jembatan Oke, jadi di sini lapu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya ini adalah salah satu toilet yang ada di sini ya. Saya tidak menyebutkan ini rumah siapa karena menjaga kode etik jurnalistik. Yuk, coba teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah lubang untuk. Jadi dari sini aja udah bisa kita lihat bahwasanya limbah yang dikeluarkan dari kita itu dibiarkan begitu saja ya. Jadi, mungkin nanti terbawa oleh air, bisa kita lihat di sini seperti apa, di sana ada sungai yang dialirkan ke laut langsung. Ya beginilah realita dari keadaan masyarakat sini dengan tidak ada atap ya. Kalau hujan kehujanan, kalau panas panasan, dan sebisa mungkin kita nongkrong di sini senyaman mungkin. Oke, jadi ada hal menarik lainnya. Ini kalau kita lihat di sini ada pipa gitu ya, pipa yang sebenarnya ini proyek pemerintah yang disiapkan untuk masyarakat Limpahan, tapi ini sama sekali tidak berfungsi. Yang dimana planningnya mungkin ya pembagian air mungkin ada berbayar juga per bulan, tapi mungkin bersubsidi, tapi ini hanya sekedar pajangan saja sih akhirnya. Ya kita tidak tahu siapa yang mainkan, hanya sekedar setidaknya nampak dah jadi hanya sekedar ini, tapi tidak ada manfaat. Ini rata-rata di teman-teman lihat, rata-rata sepanjang rumah ini ada selang-selang seperti ini. Di situ dia itu udah bahkan udah terbengkalai gitu. Teman-teman bisa saksikan sendiri, itu adalah jalan-jalan yang sehari-harinya dilintasi oleh masyarakat. Bayangkan selama puluhan tahun mereka menjalani jalan yang cukup parah sekali. Ada apa dengan pembangunan jalan yang sedemikian rupa bobroknya? Ini perlu dipertanyakan. Jadi teman-teman bisa lihat problem sebenarnya ini adalah sampah. Jadi masyarakat itu tidak tahu harus membuang sampah atau limbah mereka kemana, sehingga mereka membuangnya ke laut. Ini gimana ya? Sedangkan kalau kita bisa lihat, pendapatan mereka dihasilkan dari hasil laut. Tapi di satu sisi mereka malah mencemari laut. Dan di beberapa bulan yang lalu saya sempat mewawancarai Bapak Bupati Rokan Hilir mengenai wilayah mana yang perlu dibangun di Kabupaten Rokan Hilir ini.
Dan jika kita flashback kembali bahwasanya Bapak Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, beliau terpilih dengan mayoritas pemilihnya itu adalah di wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas. Yang tepatnya di pusatnya itu adalah di Kota Perintahan. Jadi kita bisa lihat bahwasanya pemimpin ketika duduk itu mereka lupa dengan janji-janji mereka, bahwasanya mereka dipilih oleh rakyat, tapi ketika duduk mereka tidak tahu atau mereka lupa atau bahkan mereka acuh tak acuh mengenai permasalahan yang ada di wilayahnya. Maka dari itu untuk para pemimpin-pemimpin yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kami mengenalnya adalah Dewan Pengkhianat Rakyat yang tidak melihat rakyatnya. Dan bahkan yang ironisnya lagi, ada beberapa pejabat yang di zaman COVID-19 ini tega-teganya korupsi. Dan kita sama-sama tahu beberapa pejabat lagi ada yang malah kekayaan itu bertambah. Ini adalah salah satunya pengkhianatan bagi rakyat. Inilah negeri kita dengan sejuta kekayaan, tapi tidak ada dinikmati oleh rakyatnya. Rakyatnya yang malah miskin, malah susah melarat, tapi pemimpinnya malah mengambil keuntungan dari itu. Hanya ada satu kata dari saya, lawan.